Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya mewakili kelompok 7 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nanda Delvina dengan NIM 52134221110 dari Prodi Teknik Kimia. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai karya tulis dan karya tulis ilmiah. Oke, di sini kita akan membahas yaitu yang pertama karya tulis yang memuat definisi, maksud, dan sasaran macam-macam. Yang kedua ada karya tulis ilmiah yang memuat pengertian, fungsi, dan manfaat dan jenis-jenis. Yang ketiga, ada karya tulis populer yang memuat pengertian, fungsi, dan manfaat, jenis-jenis, struktur, karakteristik, dan cara pembuatan beserta contohnya. Yang keempat, yaitu karya tulis non-ilmiah yang memuat definisi, sifat, karakteristik, jenis-jenis, dan struktur. Oke, baik teman-teman. Untuk yang pertama, yaitu akan membahas mengenai karya tulis. Sebelumnya, tentu kita sering mendengar sebuah karya tulis, entah itu di sekolah, universitas, atau lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya. Lantas, apa sebenarnya pengertian karya tulis? Di sini, saya akan menjelaskan pengertian karya tulis secara umum. Di era digital sekarang, semua orang bisa jadi penulis. Sebab perangkat teknologi memungkinkannya. Zaman dulu, aktivitas manusia yang menulis terasa sangat suram. Karena para penulis harus menulis tangan di kertas, mengetik menggunakan mesin tik, atau di komputer pada zaman yang lebih baru dan canggih. Waktu dan ruangnya juga terbatas, terutama media publikasinya. Tapi kini, orang bisa bebas menulis di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat komunikasi modern dan bisa segera dipublikasikan melalui media sosial atau medsos dan media digital lainnya. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup di zaman modern ini perlu kiranya mengetahui jenis-jenis karya tulis, terlebih bagi mereka yang ingin memilih menulis sebagai jalan untuk mengekspresikan dirinya. Apa itu karya tulis? Karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu dan disusun secara sistematis. Karya tulis terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, atau terutama hasil karangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata tulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena. Contohnya pensil, cat, dan sebagainya. Bersurat yang sudah disetujui dan yang ada tulisannya. Dari pengertian KBBI dapat kami simpulkan bahwa karya tulis merupakan hasil karangan yang tertuang dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan seseorang dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Ada juga yang mengatakan bahwa karya tulis itu sebagai gagasan seseorang atau pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis juga berisikan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang berasal dari data primer
dan atau data sekunder yang disajikan untuk tujuan tertentu. Informasi tersebut dapat berasal dari data primer, yaitu didapatkan dan dikumpulkan langsung dan belum diolah dari sumbernya, seperti melalui pengujian atau tes, kuesioner, wawancara, pengamatan atau observasi, dan lain sebagainya. Informasi dapat juga berasal dari data sekunder, yaitu dari data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain, seperti melalui dokumen, misal laporan, hasil penelitian, jurnal, majalah, artikel, skripsi, maupun buku. Oke, dari berbagai pengertian yang ada, pada dasarnya karya tulis ilmiah mempunyai arti yang sama. Namun, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan hasil karya seseorang yang bertujuan untuk menuangkan hasil pemikiran, pengamatan, tinjauan, tanggapan terhadap suatu bidang atau permasalahan tertentu yang dituangkan melalui tulisan. Karya tulis dibedakan menjadi tiga, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Oke, sekian penjelasan mengenai karya tulis secara umum dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan mengenai maksud dan tujuan dari karya tulis dan lain sebagainya oleh rekan teman saya. Silakan untuk Lintang. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lintang Namira Salsabila Andini, biasa dipanggil Lintang, dengan NIM 51114222097 dari Prodi Teknik Sipil. Next. PPT. Maksud dan sasaran karya tulis. Penyusunan karya tulis dimaksudkan untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu yang khusus, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Dari suatu karya tulis, tujuannya ialah yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat suatu pengetahuan. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan suatu penelitian. Dengan demikian, sasaran penulisan karya tulis ialah untuk yang pertama, masyarakat tertentu seperti ilmuwan atau para ahli. Yang kedua, masyarakat luas, baik secara perorangan ataupun kelompok. Dan yang ketiga, pemerintah atau lembaga tertentu. Next. Yang berikutnya ialah macam-macam karya tulis. Secara umum,
Karya tulis terdiri atas karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Namun demikian, karya tulis ilmiah sendiri dapat disajikan secara ilmiah, semi-ilmiah, maupun populer. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari tiga kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang kata ketiga ialah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Contohnya seperti artikel, makalah ilmiah, atau scientific paper, makalah semesterial atau term paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis semi-ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca tertentu, namun disajikan tanpa menggunakan format tertentu yang baku. Penulisan karangan semi-ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Definisi lain karya semi-ilmiah ialah karangan yang bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam, seperti makalah seminar atau lokakarya, artikel di jurnal. Karangan ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum, serta kebanyakan bersifat fiktif, seperti dongeng, novel, cerpen, dan juga drama. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lintang Amira Salsabila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Wiro Yudo Wibowo dengan NIM 52134221109 Prodi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari tiga suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah, yang berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jika dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Penulisan karya tulis ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, dan menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada karya tulis ilmiah menurut para ahli. Menurut Eko Susilo,
Karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi, pengalaman, dan penelitian. Selanjutnya, menurut Titi Setioningsi, karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas. Memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan agar karya tulis ilmiah menjadi valid. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi karya tulis ilmiah bagi pendidikan adalah agar penulis dapat belajar tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan fungsi karya tulis ilmiah untuk penelitian adalah untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru, serta memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga ada fungsi fungsional. Fungsi fungsional adalah karya tulis ilmiah dapat menjadi pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat dari karya tulis ilmiah. Manfaat dari karya tulis ilmiah diantaranya yang pertama sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah, sumber penyusunan karya tulis ilmiah didapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber pustaka. Yang kedua, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Karya tulis ilmiah melatih pembacanya untuk terampil membaca mengenai hal-hal yang diperlukan untuk membangun pengetahuannya, tidak melebar ke topik atau tema yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah mendapatkan kepuasan intelektual. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan penelitian, percobaan, wawancara dengan narasumber, serta menghimpun teori dari sumber-sumber pustaka yang diperoleh. Ketika sudah mendapatkan hasil yang dirasa cukup, berhasil mempersembahkannya di depan penguji atau halayak, maka penulis akan merasa puas ketika karya tulis ilmiahnya diterima oleh banyak orang. Lanjut. Kemudian di sini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang bersifat yang biasanya untuk keperluan terkait pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dan hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi biasanya ditujukan untuk penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana. Lanjut. Yang keempat ada work paper. Work paper adalah kertas kerja, merupakan
Jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Yang kelima adalah paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat validatannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Yang keenam adalah tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis disebut sebagai syarat kelulusan untuk mahasiswa S2 atau pasca sarjana. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi tingkat lebih tinggi dari tesis karena disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar dokter bagi mahasiswa program studi S3. Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Biasanya disertasi diuji oleh profesor atau dokter senior dan profesional. Nama saya Widya Sari. Baik, perkenalkan nama saya Widya Sari Kusuma-Wijayanti dengan NIM 22107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah dalam membuat karya tulis ilmiah. Struktur. Dalam forum ini, saya merangkum struktur menjadi 8 kerangka. Untuk kerangka yang pertama yaitu halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah dan dibuat sekreatif mungkin untuk menarik pembaca. Struktur yang kedua yaitu abstrak. Dalam abstrak didefinisikan sebagai ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah yang bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang penulisannya. Dalam abstrak ini biasanya terdapat 250 kata. Struktur yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Yang keempat yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah garis besar, rencana konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. PPT-nya boleh dilanjut. Baik, untuk struktur yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya. Biasanya metode penelitian dalam karya tulis ilmiah itu dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Struktur yang keenam adalah pembahasan. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode,
kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis mengenai pembahasan. Sedangkan saran adalah pesan penulis kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama, supaya lebih efektif dalam mengembangkan teori yang lebih luas. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka pasti kita udah sering ya buat ngebikin daftar pustaka dalam karya tulis ataupun esai dan lain sebagainya. Nah, daftar pustaka ini didefinisikan sebagai sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Boleh dilanjut? Kita akan masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah impersonal. Impersonal atau kata ganti yang digunakan untuk merubah kata sapaan saya atau kami menjadi penulis atau peneliti. Nah, biasanya dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata-kata saya, kami, kita, dan lain sebagainya, tapi menggunakan penulis atau peneliti. Kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya sesudah predikat atau kalimat yang subjeknya dikenai suatu aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya ada kata baku. Kata baku itu kata yang ada dan sudah baku ketentuannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya tuh karena ditulis kata bakunya dengan karena dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa reproduktif. Bahasa reproduktif itu isinya terdapat dalam karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang lugas, serta tidak ambigu atau bermakna ganda, agar pembaca dapat memahami dengan mudah isi yang ingin disampaikan oleh peneliti. Selanjutnya, menggunakan bahasa denotatif. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, harus menggunakan makna yang sebenarnya atau bukan kiasan. Jadi karena karya tulis ilmiah tidak menggunakan kata-kata fiktif atau cerita fiktif, jadi dalam karya tulis ilmiah harus menggunakan makna yang sebenarnya ya. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada peristiwa. Dalam peristiwa ini, biasanya penulis menentukan apa yang akan dikaji dalam karya tulisnya. Yang kedua adalah ungkapan, yaitu mengungkapkan data dan fakta dari hasil penelitian, bisa berupa research ataupun percobaan. Selanjutnya ada analisis, data yang sudah diperoleh, yang sudah diolah, dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat, namun tidak lepas dari data-data pendukungnya yang telah terkumpul. Boleh dilanjut? Nah, adalah kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya berada dalam hasil data-data yang telah diperoleh dari peneliti atau penulis, kemudian disimpulkan. Yang menjadi kalimat penjelas dari penulis oleh pembaca. Selanjutnya yaitu terapkan. Dalam langkah-langkah yang terakhir ini biasanya kita sudah mengolah data, sudah memperoleh pembahasan. Selanjutnya yaitu menerapkan, membuat data-data tersebut, membuat opini kita menjadi sebuah karya tulis. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Widya. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Walia Ramadan dengan NIM 521341113 dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karya tulis populer, khususnya mengenai pengertian karya tulis populer, fungsi dan manfaat menulis karya tulis populer, dan juga jenis-jenis karya tulis populer.
Bisa dilanjut? Yang pertama ada pengertian. Apa sih karya tulis populer itu? Karya tulis populer adalah karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca siapa saja. Penulisan ilmiah populer merupakan perpaduan antara penulisan ilmiah dan penulisan populer, yakni tulisan yang bersifat ilmiah namun disajikan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Bisa dilihat di PowerPoint tersebut bahwa penulisan karya tulis populer itu ditulis dengan bahasa yang populer. Tapi meskipun begitu, dalam menulis karya tulis populer tetap harus memperhatikan kaidah ilmiah, sehingga harus menggunakan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena nantinya karya tulis populer ini akan dicetak dan disebar luas ke hadapan massa. Lanjut. Selanjutnya, ada fungsi dan manfaat dari menulis karya tulis populer. Yang pertama, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Tujuan seperti ini juga pada umumnya terkait dengan karya ilmiah yang berupa artikel yang dimuat dalam berbagai media massa. Ini adalah salah satu fungsi umum dari menulis karya tulis populer, dan fungsi ini juga bisa bermanfaat bagi pembacanya. Kemudian yang kedua, karya tulis populer ini bisa berfungsi untuk memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi, biasanya terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Kemudian fungsi yang keempat, untuk mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Perlombaan penulisan karya ilmiah ini sering diadakan oleh berbagai lembaga, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah, LKTI, yang setiap tahun diselenggarakan bagi mahasiswa seluruh Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan yang sekarang menyatu dengan Direktorat Akademik dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Biasanya dalam perlombaan karya ilmiah ini ada yang memang harus sengaja ditulis untuk perlombaan tersebut, tapi ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis. Terus ada fungsi yang terakhir, yaitu untuk disebarkan hasil penelitiannya kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai majalah ilmiah. Ya, bisa dilanjut. Kemudian ada jenis-jenis karya tulis populer. Jenis-jenis karya ilmiah populer ini dibagi 3. Yang pertama ada esai, artikel ilmiah, opini. Kalau esai adalah suatu karangan prosa yang berisi mengenai topik atau masalah tertentu dan ditulis dengan berdasarkan sudut pandang sang penulis. Jadi, esai ini isinya meliputi opini, pandangan, atau ekspresi pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan juga biasanya esai tetap ditulis dengan argumen yang jelas dan kuat. Kemudian yang kedua ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga tergolong sebagai karya tulis populer yang isinya berupa ilmu pengetahuan dengan memaparkan berbagai fakta tertentu, tetapi pada karya tulis populer ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang lebih ringan, karena memang tujuan utama dibuatnya karya tulis populer ini agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian contoh yang terakhir ada opini.
Opini adalah suatu karya ilmiah populer yang berisi pendapat, ide, dan pikiran penulis mengenai suatu topik tertentu. Umumnya, teks ini bersifat objektif, namun isinya tetap mengedepankan argumen dan data yang jelas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aditya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Saputra dengan NIM 511422098 dari Prodi Teknik Sipil. Baik. Di sini saya akan membahas mengenai struktur, karakteristik, dan cara menyusun struktur karya ilmiah populer. Nah, untuk struktur karya ilmiah populer berbeda dengan struktur karya ilmiah pada umumnya. Struktur karya ilmiah populer cukup singkat, padat, dan jelas. Jadinya, karya ilmiah populer hanya perlu ditulis dalam beberapa lembar saja. Untuk bagian strukturnya terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, pendahuluan, isi atau badan, dan diakhiri dengan penutup. Yang pertama, judul. Seperti karya tulis lainnya, judul karya ilmiah populer harus mencerminkan isi dari teks yang ditulis. Namun, mempunyai ciri khasnya tersendiri, yaitu lebih sederhana, komunikatif, serta menarik. Jadi, judul ini akan memantik rasa penasaran para pembaca untuk membaca lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari sebuah karya ilmiah populer. Pada bagian ini, biasanya terdiri dari penjelasan latar belakang dan metode yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah populer ini. Dengan begitu, para pembaca tidak akan kebingungan ketika sudah masuk di bagian isinya. Kemudian yang ketiga yaitu badan atau isi. Untuk bagian struktur ini merupakan pandangan ataupun analisis penulis mengenai topik yang dibahas atau bahasa mudahnya adalah inti dari karya ilmiah populer ini. Penulis juga bisa menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang akan mendukung karya ilmiah populer ini. Namun, karya ilmiah populer tidak sedetail seperti karya tulis ilmiah pada umumnya, yang membuat isinya menjadi cukup terbatas. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Bagian terakhir dari karya ilmiah populer diakhiri dengan penutup, berisi tentang kesimpulan penulis mengenai suatu topik yang dibahas di karya tulis ilmiah populernya. Selain itu, penulis juga memberi kritik dan saran yang akan mengatasi berbagai permasalahan pada saat pengkajian karya ilmiah populer tersebut. Bisa selanjutnya. Untuk karya tulis ilmiah populer sendiri mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu ilmiah. Karya tulis ilmiah populer mempunyai tujuan untuk memberi informasi dari hasil suatu penelitian kepada masyarakat luas. Kalau menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, suatu karya ilmiah populer akan mudah dipahami dan dimengerti oleh banyak masyarakat. Kemudian yang kedua, disajikan secara argumentatif dan deskriptif. Artinya, karya tulis ilmiah berisi tentang pendapat para ahli yang diambil dari data-data yang relevan, atau bisa dari pendapat penulis sebagai kesimpulan akhir penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gagasan yang dituliskan dalam teks populer bersifat mudah dicerna. Seperti karakteristik yang pertama tadi, alasnya karena ditujukan untuk masyarakat luas, bukan hanya para ilmuwan. Kemudian yang keempat yaitu penjelasan yang terkandung dalam karya tulis ilmiah populer dibuat dengan metode bercerita atau storytelling. Karakteristik karya tulis ilmiah berikutnya adalah tulisan yang dibuat atau didesain agar pembaca ikut merasakan secara langsung dan mengalami permasalahan yang sedang dibahas. Semua karakteristik tersebut mengarahkan karya tulis ilmiah populer agar mudah dipahami oleh masyarakat luas, sesuai dengan namanya populer, yang berarti diketahui oleh banyak orang. Bisa selanjutnya. Bagi sebagian orang, mungkin belum mengerti cara menyusun karya ilmiah populer dengan baik dan benar. Adapun langkah atau cara menyusun karya ilmiah populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari topik permasalahan dengan menggunakan sudut pandang keingintahuan masyarakat awam. Hal ini cukup penting karena pada dasarnya
penulisan karya ilmiah populer tidak perlu memuat hasil penelitian yang lengkap dan memang tidak ditujukan kepada golongan terpelajar, melainkan untuk masyarakat luas. Yang kedua yaitu topik yang dipilih. Sebaiknya juga sesuai dengan kemampuan atau bidang yang sesuai dengan penulis karya ilmiah populer. Jadi, penulis tidak akan kebingungan sendiri ketika mencari data atau pada saat proses penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah mendapatkan dan menentukan topik permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah dengan memilih metode yang digunakan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membuat karya ilmiah populer. Kemudian yang keempat yaitu memilih data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data ini bisa diambil dari berbagai macam tulisan, seperti artikel ilmiah, buku, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu setelah mendapatkan data-data, kemudian mengolah data-data tersebut agar bisa menghasilkan suatu pernyataan dari penulis karya ilmiah populer. Adapun pernyataan yang telah dibuat, sebaiknya jangan terlalu kaku dan jangan bertele-tele. Kemudian yang keenam yaitu memilih bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Pada langkah ini dapat dikatakan bahwa penulis harus menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat kerangka karya ilmiah populer agar ketika melakukan penyusunan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Menyusun karya ilmiah populer dengan topik permasalahan sudah ditentukan dengan menggunakan metode dan data-data yang sudah dipilih, serta tidak lupa dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, sudah terdengar suara saya? Sudah, Kak. Oke, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gladys Novardena dari Prodi Teknik Kimia dengan nomor NIM 5213422-120. Saya akan menjelaskan karya tulis non-ilmiah. Selanjutnya yang ada definisi, sifat, karakteristik, jenis-jenis, dan struktur. Oke, selanjutnya definisi karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum. Serta biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau biasa yang digunakan atau bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Meskipun demikian, kadangkala pula ada karya tulis non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Hal itu tergantung pada konsep penulisan yang diterapkan penulis. Penggunaan bahasa atau gaya penulisan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara karya non-ilmiah dan karya ilmiah dan karya non-ilmiah yang memang harus menggunakan bahasa formal dan teknis. Oke, selanjutnya. Nah, sifat-sifat karya non-ilmiah. Sifat-sifat karya non-ilmiah itu ada 4 macam, di mana sifat tersebut ditentukan oleh ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, ini di sini ada emotif. Ciri karangan emotif ialah informasi sedikit, banyak memakai istilah emotif seperti aristokratis, ayu, mewah, terpuji, atau kalimat emotif seperti dengan tulus, ikhlas, dan dari hati yang
mendalam, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, melebih-lebihkan kebenaran, bernada mencari keuntungan tidak sistematis. Dan yang kedua ada persuasif ya. Ciri karangan persuasif ialah penyajian informasi cukup, tetapi penilaian tentang fakta tidak didukung dengan bukti. Banyak bujukan-bujukan untuk meyakinkan pembaca, ulasan tidak berlebihan, tapi tidak tulus. Ide-ide disusun mantik, kata-katanya moderat, tidak emotif, seperti antusias, lebih baik, dan sebagainya. Dan ada yang ketiga, di sini ada deskriptif. Ciri-ciri karangan deskriptif adalah sebagian informatif, sebagian lagi imajinatif dan subjektif. Misalnya, pemakaian kata-kata saya merasa, saya menduga, hal itu meyakinkan saya, dan sebagainya. Berisi terutama pendapat pribadinya dan kecenderungannya mengandung impresi spesifik tentang sesuatu, bahasanya figuratif dan alami. Dan di sini ada yang keempat tuh, ada kritik tanpa dukungan bukti. Ciri-ciri karangan kritik tanpa dukungan bukti adalah tidak membuat informasi spesifik, berisi bahasan, dan kadang-kadang celaan mendalam tanpa dukungan pembuktian, berprasangka yang menguntungkan atau merugikan. Bahasanya formal, tetapi seringkali dengan bahasa kasar. Pendapat-pendapatnya subjektif dan bersifat pribadi. Kadang-kadang memakai bahasa figuratif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada berisi fakta pribadi. Yang kedua, ada gaya bahasa populer. Ya, kayak misal contoh-contohnya zaman sekarang gitu ya. Dan yang ketiga, sering mengandung unsur drama atau disokong kiasan-kiasan dalam wujud struktur tulisannya, bersifat fiktif dan subjektif. Dan yang kelima, bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing imajinasi pembaca. Dan yang keenam, disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang ketujuh, tidak mengandalkan analisis dan hipotesis. Dan yang kedelapan, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dan yang kesembilan, ditulis berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah yang berlaku. Kayak misalnya cerpen yang ditulis dengan metode penulisan cerpen. Dan untuk yang selanjutnya, saya mempersilakan rekan saya untuk menggantikan penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Devi Larasati dengan NIM 521342218 akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Yang kedua ada roman. Kata roman sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu romans, abad ke-12, serta dari ungkapan bahasa Latin, yaitu lingua romana, yang dimaksudkan untuk semua karya sastra dari golongan rakyat biasa. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Roman mengungkapkan adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail dan menyeluruh. Alur bercabang-cabang,
banyak digresi atau pelanturan. Roman berbentuk dari pengembangan atas seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau cerita imajinatif. Oleh karena itu, di dalam dongeng ada tokoh, watak, tokoh, alur, latar, dan unsur cerita lainnya. Perbedaan yang mencolok dengan cerita-cerita lainnya adalah pada kefiksiannya. Di dalam dongeng, mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau binatang bisa bicara. Dari situlah dongeng memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak. Selain itu, dongeng juga menyimpan moral value, apa yang menjadi pesan dari dongeng tersebut. Dan ini menjadi daya tarik bagi orang tua dalam pembelajaran kepada anaknya. Yang keempat, ada novel. Novel berasal dari Italia, yaitu novella, berita. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima ada cerpen. Cerpen adalah sebuah karangan yang menceritakan tentang suatu alur cerita yang memiliki tokoh cerita dan situasi cerita terbatas. Sebuah cerpen biasanya akan langsung mengarah ke topik utama cerita karena memang alurnya ceritanya cuma sekali dan langsung tamat. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sebuah cerpen merupakan prosa fiksi dengan jumlah kata berkisar antara 750 sampai 10.000 kata. Yang keenam ada naskah teater atau drama. Drama adalah metode representasi fiksi melalui dialog dan pertunjukan. Ini adalah salah satu genre sastra yang merupakan tiruan dari beberapa tindakan. Drama ini juga merupakan jenis lakon yang ditulis untuk teater, televisi, radio, dan film. Yang ketujuh, ada catatan harian yang biasanya ditulis dalam buku diary, juga bisa dikatakan jenis karya tulis non-ilmiah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur karya tulis non-ilmiah. Pada dasarnya, struktur karya ilmiah bisa berbeda tergantung jenisnya. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu novel. Strukturnya yaitu, yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya terdapat di bagian awal cerita dalam sebuah novel. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang memberikan penjelasan terkait latar, waktu, dan suasana novel. Misalnya yaitu terjadinya cerita, kadang-kadang dalam bentuk pembahasan, penokohan, atau watak pelakunya. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang berkaitan dengan sebab akibat yang menunjukkan bahwa setiap kejadian yang berkaitan dengan sebab akibat yang menunjukkan bahwa setiap kejadian terjadi karena adanya sebab dan menyebabkan timbulnya peristiwa yang lainnya dalam cerita. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di tahap komplikasi mengarah pada sebuah titik tertentu. Yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian pada novel yang sejatinya menimbulkan solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung atau terjadi. Yang keenam ada koda. Koda merupakan bagian akhir atau penutup dari sebuah cerita pada novel. Selanjutnya, perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual, atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara itu, karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Yang kedua, karangan tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca. Sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan juga bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Yang ketiga, karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan sendiri dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat, karangan ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Yang kelima, gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Yang terakhir, dari segi penulisannya, karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya.
Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.